semester keperawatan. Saya salah satu dosen pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu keperawatan, yaitu Komunikasi dalam Keperawatan 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 3. Diharapkan mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip komunikasi terapeutik beserta aplikasinya pada konteks pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi diantaranya yaitu bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang terdiri dari 8 CPL, menurunkan 11 CPNK, dan kemudian dari CPNK menurunkan 14 sub CPNK. Dari 14 sub CPNK tersebut terbagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk kontrak perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat keterampilan khusus. Adapun mencakup sikap terdiri dari yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. Adapun mencakup pengetahuan, yang pertama mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan. Adapun mencakup keterampilan umum, mahasiswa mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang kedua, mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen dalam keperawatan. Selanjutnya, mencakup keterampilan khusus. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Yang kedua, mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan. Yang ketiga, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat klien dan melakukan simulasi penerapannya dalam membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi klien. Yang kedua, menganalisis karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Yang ketiga, mampu melakukan analisa diri untuk menumbuhkan self-awareness dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, mampu melakukan penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Yang kelima, mampu melakukan tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang keenam, mampu melakukan teknik-teknik komunikasi terapeutik secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Yang ketujuh, mampu menganalisis hambatan dalam komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya secara tepat ketika berhubungan dengan klien. Yang kedelapan, mampu melakukan hubungan komunikasi terapeutik pada kondisi khusus dan dalam berbagai rentan usia. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat dan klien. Yang kedua, menganalisis karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Yang ketiga, mampu melakukan analisa diri untuk menumbuhkan self-awareness dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, mampu melakukan simulasi penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Yang kelima, melakukan simulasi tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang keenam, menganalisis konsep komunikasi SBAR dalam pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, melakukan simulasi teknik-teknik komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Yang kedelapan, menganalisis hambatan dalam komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya secara tepat ketika berhubungan dengan klien.
Yang kesembilan, melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada kondisi khusus dalam berbagai rentang usia. Yang ke-10, melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada berbagai kondisi. Yang ke-11, mampu melakukan komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok, maupun tenaga kesehatan. Sebagai referensi penunjang perkuliahan, saya menggunakan jurnal, artikel, dan buku terkait ilmu komunikasi kelautan sesuai yang saya ajarkan. Sistem pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran saya yaitu e-learning. Karena perkuliahan saya ini diajarkan menggunakan blended learning dan tertera pada FPS yang saya buat. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction yaitu suatu proses berinteraksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau SCL, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL dalam pembelajaran saya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif. Dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua yaitu small group discussion atau yang dikenal dengan diskusi. Dengan metode ini, proses pembelajaran melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis, menggali dan memperdebatkan topik-topik tertentu terkait tren dan isu hangat saat ini. Yang ketiga yaitu self-directed learning adalah bentuk pemberian tugas pada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu e-learning, di mana dalam menu e-learning, mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan sebagainya. Itulah model interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya, kita akan masuk aspek asesmen atau penilaian. Aspek asesmen ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu sumatif dan formatif. Adapun pada unsur sumatif terdiri dari absensi atau kehadiran mahasiswa sebesar 80%, etika dalam proses pembelajaran 100%. Kemudian pada unsur formatif, penugasan 20%, presentasi atau praktikum 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif, serta dapat diakses dan dilihat pada sistem akademik atau SIAKAD Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin. Sebagai penutup, itulah aspek asesmen yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh terdiri dari aspek delivery, interaction, dan asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Apakah kalian sudah mengisi absensi perkuliahan di SIAKAD? Sudah. Kemudian apakah kalian sudah mengunduh materi perkuliahan hari ini? Sudah. Sebelumnya, apakah kalian ingat materi perkuliahan kita minggu lalu? Komunikasi dalam komunikasi dalam pendidik. Ya, apakah ada yang ingin menyampaikan atau mengingatkan kita kembali struktur
tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Jeffrey. Yang pertama di sini ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, yang keempat ada tahap terminasi. Ya, bagus ya. Jadi Jeffrey mengingatkan kita tahap dalam komunikasi dalam tertib, yaitu yang pertama tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, yang keempat tahap terminasi. Baik, di tahap prainteraksi ada tugas perawat. Nah, apakah ada yang masih mengingat tugas perawat di tahap prainteraksi itu apa? Ya, silakan. Tugas perawat pada tahap prainteraksi ada 4. Yang pertama itu mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam diri dalam berkomunikasi. Ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Keempat, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Baik, itu tadi tugas perawat pada tahap prainteraksi. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi SBAR. Di antara kalian, apakah ada yang mengetahui apa itu komunikasi SBAR? Ya, Bu. Ya, dipersilakan. Komunikasi SBAR yang pertama situation, yang kedua background, assessment, dan recommendation. Ya, bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mengetahui definisi komunikasi SBAR? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Definisi dari komunikasi SBAR adalah alat komunikasi yang menyediakan metode yang jelas yang mengkomunikasikan informasi terkait temuan klinis, Bu. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Jadi sudah ada yang memahami ya apa itu komunikasi SBAR. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan materi tentang komunikasi SBAR. Silakan diperhatikan ya. Nah, SBAR, komunikasi SBAR itu berasal dari latar belakang. Nah, di sebuah pelayanan rumah sakit itu melibatkan banyak profesi. Seperti yang kita ketahui, ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada satpam, ada cleaning service, ada apa lagi? Apoteker, ada apa lagi? Ada radiologi, ada farmasi, ya, ada petugas administrasi dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi kegagalan komunikasi oleh karena berbeda pemahaman maupun berbeda profesinya. Jika tidak memiliki dasar komunikasi efektif dalam pelayanan, maka akan terjadi kegagalan komunikasi. Nah, di rumah sakit di Indonesia yang sudah terakreditasi sistem CARS pada tahun 2012 mengarahkan seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit memberikan pelayanan yang memenuhi standar kualitas serta jaminan rasa aman. Keamanan pelayanan di rumah sakit salah satunya dilihat dari peningkatan komunikasi efektif antar perawat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi pada saat handover serta dapat menjamin keselamatan pasien. DCI atau Standard Joint Commission Internasional edisi 5 tahun 2014 menyatakan bahwa International Patient Safety Goal atau IPSG 2.2 atau sasaran keselamatan pasien yang kedua, yaitu rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu proses untuk komunikasi pada saat serah terima sebagai upaya mengurangi dampak akibat penyampaian dan penerimaan informasi yang tidak tepat, yaitu dengan memperkenalkan komunikasi efektif juga bisa digunakan pada saat handover. Nah, ini sejarah komunikasi SBAR. Jadi kita perlu belajar dulu sejarah komunikasi SBAR. Nah, SBAR ini pertama kali dikembangkan oleh militer. Kemudian digunakan dalam industri penerbangan yang mengadopsi model serupa sebelum digunakan dalam perawatan kesehatan. Jadi sebelum digunakan dalam perawatan kesehatan, ini militer dan industri penerbangan dulu yang menggunakannya.
Kemudian SBAR ini diperkenalkan kepada tim respon cepat di Kaiser Permendak di Colorado pada tahun 2002 untuk menyelidiki keselamatan pasien. Nah, tujuan SBAR ini untuk meringankan masalah komunikasi yang ditelusuri dari perbedaan gaya komunikasi antar profesi, ya, antar profesi kesehatan. Jadi di tahun 2008 itu sudah mulai diperkenalkan di Indonesia. Ini definisi SBAR. Nah, SBAR terdiri dari SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. SBAR adalah komunikasi yang menggunakan alat sehingga dapat ditransfer kepada orang lain secara akurat, efisien untuk mencapai keterampilan berpikir kritis, efektif, terstruktur, dan menghemat waktu, serta tercapai peningkatan keselamatan pasien. SBAR merupakan alat komunikasi yang direkomendasikan oleh WHO untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Komunikasi SBAR ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas turnover yang dapat menekan angka medical error. Kemudian definisi selanjutnya, SBAR adalah alat komunikasi yang menyediakan metode jelas mengkomunikasikan informasi terkait dengan temuan klinis yang melibatkan semua anggota tim kesehatan untuk memberikan masukan ke dalam situasi pasien termasuk memberikan rekomendasi. SBAR memberikan kesempatan untuk diskusi antar anggota tim kesehatan atau tim kesehatan lainnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Wiyakadili. Mohon izin untuk bertanya ke Ibu. Sebagai calon perawat, mengapa kita perlu memahami tentang komunikasi SBAR? Terima kasih. Ya, kenapa kita sebagai perawat harus memahami tentang komunikasi SBAR? Yang pertama, kita pahami bahwa kita bekerja di rumah sakit tidak hanya perawat sebagai tenaga kesehatan, tidak hanya perawat saja tenaga kesehatan. Jadi ada dokter dan tenaga medis yang lain. Nah, dokter itu sebagai mitra kerja kita, dia lebih memperhatikan informasi yang kita sampaikan saat kita menggunakan komunikasi SBAR, karena informasi yang kita sampaikan itu jelas, ya, kemudian ringkas, serta kita sebagai perawat dapat bekerja lebih cepat. Kemudian mengkomunikasikan masalah itu secara jelas, memberikan kesempatan juga menyampaikan untuk saran kolaborasi. Jadi kita pun sebagai perawat itu memiliki kesempatan untuk memberikan rekomendasi kepada dokter untuk berkolaborasi dengan tim tenaga kesehatan lainnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Jenis komunikasi SBAR itu ada dua, yang klinis dan non klinis. Yang klinis itu digunakan oleh tim medis, jadi dari perawat ke dokter, dari petugas laboratorium atau radiologi ke dokter, dari dokter ke dokter spesialis, kemudian dari perawat dan perawat, atau dari dokter ke dokter. Itu komunikasi SBAR yang klinis. Yang non klinis itu komunikasi dengan bagian maintenance, dengan petugas IT, dengan petugas administrasi dan lainnya, ya, yang tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Pelaksanaan komunikasi SBAR di rumah sakit sebagai alat komunikasi informasi. Komunikasi SBAR ini dapat melaporkan kondisi pasien secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa menggunakan telepon, ya, tetap menggunakan metode SBAR. Kemudian sebagai alat komunikasi serah terima pasien dari satu unit pelayanan ke unit yang lain. Kemudian antar shift dalam tim kesehatan. Kemudian sementara waktu apabila petugas kesehatan harus pergi istirahat atau pertemuan. Jadi pelaksanaan komunikasi SBAR itu bisa dilaksanakan dari satu unit ke unit yang lain, antar shift dalam tim kesehatan, dan sementara waktu karena harus pergi atau istirahat saat pertemuan. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu.
Perkenalkan, nama saya Freddy. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana melaporkan kondisi pasien dengan menggunakan komunikasi SBAR? Ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana melaporkan kondisi pasien dengan komunikasi SBAR? Nah, SBAR tadi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama situation, yang kedua background, yang ketiga assessment, yang keempat recommendation. Yang pertama kita bahas yaitu situation. Ya. Dari situation ini kita lihat dulu situasi yang akan kita bicarakan kepada rekan kerja, yaitu dokter ya. Misalnya kita sebagai perawat ingin melaporkan ke dokter. Kita sampaikan nama kita identifikasi diri sebagai petugas dan pasien. Jadi kita sebutkan nama kita, kemudian kita sampaikan juga pasien kita yang mana yang mau kita laporkan. Kemudian di situation masih kita identifikasi apa yang terjadi dengan pasien, hal apa yang harus kita laporkan, hal prihatin apa yang harus kita laporkan ke dokter tentang kondisi si pasien. Itu masih di tahap S, situation. Kemudian background ini latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi, mencakup diagnosa pasien, obat pasien saat ini yang digunakannya apa, tanda-tanda vital yang terbaru, hasil laboratorium, dari tanggal dan waktu dites dilakukan dan sebelumnya ya. Jadi hasil pemeriksaan sebelum dan hasil pemeriksaan yang terbaru itu kita sampaikan. Kemudian riwayat medis pasien juga kita sampaikan sampai dengan kita menyampaikan ke pasien temuan klinis yang terbaru itu apa. Ya, di background itu yang kita sampaikan nanti diagnosa pasien, obat saat ini, kemudian apakah pasien itu memiliki alergi, kemudian tanda-tanda vital terbaru, hasil laboratorium yang terbaru dan hasil laboratorium sebelumnya, kemudian riwayat medis pasien sebelumnya, juga serta temuan klinis yang terbaru. Di asesmen, nah ini kita berbagi hasil penilaian klinis. Kita sebagai perawat itu penyampaian penilaian klinis kita itu apa terhadap pasien. Itu kita sampaikan ke dokter. Nah, apa temuan klinis kita sampaikan. Kemudian analisis kita itu apa, pertimbangan kita itu bagaimana. Kemudian apakah masalah ini parah atau mengancam kehidupan si pasien. Selanjutnya itu recommendation. Nah, kita sebagai perawat juga memiliki hak untuk menyampaikan rekomendasi kita berdasarkan hasil penilaian kita tadi sebelumnya ya. Nah, apa yang kita inginkan dan terjadi serta kapan. Nah, itu poinnya. Yang pertama, apa tindakan atau rekomendasi apa yang kita perlukan untuk memperbaiki masalah tersebut, solusinya apa yang kita tawarkan ke dokter. Kemudian apa yang kita butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi si pasien. Kemudian kita juga menyampaikan kapan waktu yang kita harapkan tindakan ini terjadi. Ini masih di poin recommendation. Jadi tadi situation, background, assessment, dan recommendation itu isinya berbeda-beda. Ya, apa yang ingin disampaikan. Bagaimana? Dari pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Nah, ini adalah format komunikasi SBAR yang ada di rumah sakit. Jadi nanti kalian jangan bingung. Jadi komponennya sudah tertulis seperti itu. Kolom S itu tertulis mencakup vital sign ya, nama pasiennya, vital sign, kemudian kondisi fisik pasien terbaru itu apa. Demikian juga background, assessment dan recommendation seperti penjelasan saya tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setianur. Saya ingin bertanya, Bu. Nah, bagaimana cara atau contoh dalam berkomunikasi menggunakan metode SBAR? Ya, baik. Terus pertanyaannya ya. Silahkan disimak. Nah, ini contoh. Tadi masih poinnya ya. Ini contoh. Jadi situation seperti ini bahasanya. Ya, seperti yang tertulis di sini. Selamat pagi dokter. Saya Nurse Normaida Astuti dari Rumah Sakit Cahaya Bangsa lantai 3 mau melaporkan pasien atas nama Nyonya A. Kondisi pasien saat ini terdapat penurunan tanda-tanda vital. Tekanan darah pasien 100/90 mm Hg
denyut nadi 78 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Mau melaporkan dokter keadaan umum saat ini pasien mengalami delirium yang sebelumnya kondisi pasien yaitu fokus mentis. Nah, keadaan pasien saat ini terpasang oksigen 3 liter per menit. Ini situation. Jadi ada nama perawatnya, ada nama pasiennya, dan kondisi pasien terkini saat ini. Kemudian di background kita jelaskan diagnosa masuk pasien itu apa, diagnosanya itu apa, ya. Kemudian tanggal masuknya tanggal berapa. Kemudian kita sampaikan tindakan yang sudah dilakukan itu apa saja. Kemudian obat-obatan yang baru diberikan kita sampaikan juga. Kita lihat di status pasien obat-obatannya. Selanjutnya apakah pasien memiliki alergi, ya. Kemudian oksigen berapa liter per menit tadi sudah ya. Di situation boleh diulang lagi di background. Kemudian hasil laboratorium tanggal berapa pemeriksaan laboratorium tersebut dilakukan dan waktu pemeriksaannya kapan, kemudian bandingkan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya cantumkan informasi klinis yang mencakup tadi kesadaran pasien, bunyi napas pasien, warna kulit pasien, ya. Output urin atau urin outputnya dilihat dari pemasangan kateter ya, dilihat di urin bednya itu berapa, kemudian ekstremitasnya apakah ada kelemahan. Apabila ada kelemahan di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Lebih lengkap lagi bisa dikaji skala Otto. Baiklah, ini konsep untuk komunikasi SBAR sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada penugasan, ya, ada penugasan. Diperhatikan ini tugasnya individu, dikerjakan individu. Jadi tugasnya kalian membuat contoh komunikasi perawat dan dokter yang mencakup SBAR seperti contoh yang saya berikan tadi ya. Nah, kemudian kumpulkan dan diupload tugas tersebut di e-learning masing-masing mahasiswa, di e-learning kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa waktu terakhir pengumpulan tugas ini besok jam 9. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang konsep komunikasi SBAR. Saya ulangi, mungkin ada yang memahami kembali. SBAR itu ada berapa macam? Apa saja? Nah, kemudian SBAR itu terdiri berapa klinis? 2. Yang non klinis apa saja? Non klinis apa saja? Maintenance untuk petugas maintenance, petugas IT dan petugas administrasi. Untuk yang klinis, dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, perawat dengan tim medis yang lain, kemudian perawat dengan perawat. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Perkuliahan hari ini saya akhiri. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.